Di Jepang itu ada budaya ngasih jajan kalau berhenti kerja itu loh. Bikin males. Nih, jajannya kayak ginian nih. Kayak apa? Kita habis sakit nih, misalkan flu gitu kan. Libur nih 5 hari. Atau corona, libur 5 hari. Masuk kerja bawa jajan gitu. Maaf ya merepotkan tugasnya karena saya libur beberapa hari karena sakit gitu. Kayak aturan tidak tertulis gitu loh. Budaya yang tidak tertulis gitu ibaratnya. Guys, jadi begini hasil dari cukurannya. Cukuran harga 150 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis maghrib. Dia pakai itu. Kita mau pergi beli jajan buat ini, apa namanya? Buat perpisahan berhenti kerja di perusahaan. Yuk ikut yuk. Apa aja yang dibeli? Beli jajan buat itu. Karena berhenti kerjanya itu dia masih kerja 2 hari lagi. Jadi harus persiapkan dari sekarang. Nanti kembalikan baju sama kembalikan semuanya kan. Itu kan ada sepeda juga. Nanti sepedanya juga dikembalikan. Terus sudah begitu saja. Bisa pulang gitu. Nanti sisa pembayaran gaji itu dikirim ke Indonesia katanya. Jadi sebelum berhenti itu harus ngirim rekening Indonesia gitu. Jadi nanti dikirim ke rekening Indonesia gitu. Ini tukang paket. Di sini itu kalau berhenti kerja itu begitu. Ini dia tokonya. Namanya Cateris. Ini dibukakan dulu dong tasku ya. Dibukakan dulu tasku. Termasuk salah satu yang orang Jepang suka. Ini terkenal kalau di Jepang. Nggak tahu di tempat lain ada apa nggak. Yuk kita langsung cari di dalam. Oke. Saya nyari jajanan. Nih, jajannya kayak ginian nih. 1.200. Ini sekotak ini kan. Ini dia. Sekotak-kotak begini biasanya. Ini banyak di sini. Oh, ini bagus kayaknya loh. 4 ribuan tapi harganya. Belanja ini 7 kotak semuanya 700.000. Yang jual niat banget dibungkus pakai kotak dos begini. Terus jajan yang di dalam itu kan kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil itu dibungkus plastik lagi. Terus ini di luarnya dibungkus lagi dengan plastik kayak gini. Dia benar-benar niat banget. Ini namanya Cateris. Di sebelah sana ada tempat makan. Sebelah sana ada penjual sushi. Sebelah sana ada mall. Sebelah sini ada Edion. Situ. Jadi berapa ini? Potong rambut. Sebenarnya mau potong rambut tapi kayaknya nggak bisa potong rambut deh. Itu 9 kan? 8:30 tapi terakhirnya jam berapa gitu. Jadi inilah dia. Di Jepang itu ada budaya ngasih jajan kalau berhenti kerja itu loh. Bikin males. Terus jajannya itu bukan jajan sembarangan, jajan yang mahal-mahal gitu loh. Jadi agak-agak memaleskan duniawi. Mau berhenti doang kok, berhenti aja. Tapi kalau nggak dikasih jajan nggak tahu apa jadi pembicaraan apa enggak ya. Kalau misalkan kita nggak ngasih jajan gitu. Soalnya di sini rata-rata ngasih jajan kan. Ini yang lagi diinin kayaknya deh. Yang lagi banyak tenar gitu. Yang lagi dijualin yakitate. Oh ini, enak kali ini. Ini mall yang biasa pergi. Ayo kita let's go. Coba kita tes ke sana yuk. Mau ngetes ke sana apa? Ayo kita ngetes ke situ guys. Ke tempat ke mall depan sana.
Payungku kelupaan. Aku lupa payungku, guys. Sana dia. Kelupaan payung. Kalau aku lihat depan sini nanti kebuka dia. Karena ada sensornya. Jadi aku lihat sini aja. Payungnya kelupaan. Karena hujannya cuma bentar doang tadi, jadi aku bawa payung tapi malahan udah berhenti hujannya. Jadi di sini itu kalau orang mau berhenti itu harus dikasih jajan gitu kan. Bukan cuma kalau berhenti aja sih sebenarnya. Kalau kayak ini apa namanya? Kita libur kan, ngambil cuti misalkan berapa hari gitu. Misalkan kita ngambil cuti 5 hari gitu. Itu juga pakai ngasih jajan juga. Nggak tahu budayanya emang sudah kayak gitu, kayak apa, kita habis sakit nih misalkan flu gitu kan, libur nih 5 hari, atau corona libur 5 hari, itu pulang-pulang berhenti masuk kerja bawa jajan gitu, udah kebiasaan kayak gitu. Atau di tempat kerja lagi sibuk-sibuknya, itu nanti si bosnya bawa jajan itu ke tempat kerja. Taiheng nih nari masta gitu. Maaf ya, selama beberapa hari ini sibuk gitu. Ini jajan gitu. Dibagi buat semuanya gitu. Di sini tuh begitu, mereka nggak paham juga. Kita mau ke mall itu, Lalapo namanya. Udah sering ke sana sih. Ayo kita ke sana lagi. Begini suasana malamnya, guys. Di sini. Ini sisi bedanya lagi. Sisi sebelahnya. Kalau biasanya kan kita kan ke sebelah sana, ke sebelah stasiun. Ini sebelah sininya. Itu McD. Sebelah mana McD? Sebelah sana. Ke sana. Jalan sana ada McDonald. Ayo hitung, apakah ada motor yang lewat? Apakah ada motor lewat? Nggak ada. Karena nggak ada motor lewat, aku kasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Oh, ada satu. Nggak jadi ada tebak-tebakannya. Soalnya ada satu. Ini mallnya di sebelah sini kan? Parkirannya sebelah sini nih. Tuh, orangnya lewat sana, atas nanti kalau mau ke mall sini. Parkirnya di sini. Parkirannya luas sih, menurutku lumayan luas. Ini rata-rata kalau jam 8 sudah pada mau tutup sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita di sini. Ini kita parkirnya yang di bawah sini lah. Ini kan ada jembatan nih di jalanan di atasnya. Kita parkir di sini aja. Di sini yang nggak kepanasan. Nggak kehujanan. Ini si tukang mantel, tukang paket, si tukang paket nih. Halo Mbak tukang paket. Tukang paket. Di Jepang itu sekarang udah nggak boleh pakai ini. Ini cuma pajangan, nggak pernah dipakai sekarang. Kalau kita nyimpan HP di sini buat lihat map itu kena tilang berapa gitu bayarnya. Apalagi kalau sambil megang HP ini. Tidak boleh kawan-kawan sekalian. Parkirannya modelnya kayak gini. Ayo kita masuk ke dalam. Ini karena dekat-dekat mau tutup, siapa tahu ada diskon nih. Di sini hampir setiap mall itu pasti menyediakan ini. Ini tempat pompa sepeda gratis, sepeda motor gitu. Buat pompa-pompa. Namanya Lalaport Sakai. Mallnya agak sepi ya. Apalagi kalau hujan begini. Padahal ini hari Minggu tapi tetap sepi. Di dalam sini juga sebenarnya ada penjual-penjual kayak gitu. Kayak penjual-penjual ya yang kayak gitu-gitu. Ada sebenarnya. Tapi
Ini tuh cara makainya, dikasih masuk koin nanti baru bisa dipakai. Dia mau nyukur ini ceritanya. Ini tampilan sebelum cukur nih, begini rambutnya. Selfie dulu kita. Tampilannya kayak gini. Nanti setelah cukur apa kira-kira terjadi dengan kepalaku? Di lantai 1 apa lantai berapa ya? Lantai 1. Di lantai 1 ternyata. Ayo kita ke sana. Penjual sushi, live sushi. Yang ini namanya Kura Sushi. Ini Kura Sushi ini beda lagi, yang tadi juga beda. Ini yang paling banyak di sini juga banyak yang si Kura Sushi. Tifal ini penjual untuk bahan-bahan anu kan, bahan rumah tangga. Kalau di sini itu orang bilangnya bukan Tifal, Tifalu. Nissan guys, ini mobil Nissan. Mobil Nissan yang baru. Ini display baru. Mobil Nissan. Di Indonesia ada nggak kayak gini? Sakura namanya. Sakura, Aura sama Rodox. Rodox apa tadi? Redox apa sih tadi? Pokoknya nggak tahu sih aku. Tempat main game guys. Ini tempat main game game buat anak-anak macam-macam. Ini apa ini? Nico N, macem-macem. Ini barang-barang unik, baju juga dia jual. Kalau McDonald itu di mana-mana ada ya. Kita ke tempat cukur guys. Udah lama nggak cukur. Ini terakhir cukur kayaknya bulan 1 Pak. Aku. Bulan 1, makanya aku dapat gratis, dapat diskon 100 yen, tapi untuk bulan 2. Mana ada 1 bulan cukur, mahal banget. Bukan di lantai 2 po. Kita cek. Ini dia nih, QB House namanya. Tempat cukur favoritku. Ini murah, harganya 1.500 apa berapa? Cukurnya. Kita langsung aja masuk kalau masih boleh. 1.400 gitu. Guys, jadi begini hasil dari cukurannya. Cukuran harga 150 ribuan. 150 ribu kalau dirupiahin. Jadi hasilnya kayak gini. Lumayan sih. Ngomong-ngomong di sini itu paling murah itu sudah segitu. 150 ribu kan ya. 150 ribu atau 1.400 di sini itu paling murah menurutku. Udah nggak ada yang lebih murah dari itu sih. Paling termurah itu. Kira selesai. Lumayan lah. Soalnya di Jepang itu cukur mahal-mahal sekali. Di depan toko buku guys, kayak Gramedia gitu. Sutaya Bookstore. Dia jualan buku macam-macam. Aku mau nunjukin atasnya deh. Ini mallnya kayak gini nih. Dekorasi atasnya. Ini kalau mau ini nih, ini nuansanya keren banget di sini. Sana juga keren sih sebenarnya tuh. Kayak gitu. Jadi di Jepang itu ada budaya yang seperti itu. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Jadi di Jepang itu ada budaya kayak bento atau omiyage gitu. Apa sih? Kalau misalnya kita habis libur, berpergian jauh, terus pulang gitu kan, pulang dari berpergian, itu biasanya kita bawa omiyage kan, oleh-oleh dari tempat kita pergi itu. Kita kan misalnya pergi kita di mana, kita di Osaka misalnya, kita jalan-jalan ke Tokyo. Nah, kita nanti pulang itu bawa oleh-oleh dari Tokyo itu. Itu udah kayak kebiasaan orang di sini. Kebiasaan apa? Kayak aturan tidak tertulis gitu loh. Budaya yang tidak tertulis gitu ibaratnya. Orang Jepang tuh kayak gitu. Jadi kalau gitu kayak ucapan terima kasih gitu loh. Kayak apa? Terima kasih ya sudah menutupi pas aku nggak ada, pas aku liburan gitu. Kayak gitu ibaratnya kalau di sini tuh. Terus pas habis sakit baru masuk lagi gitu. Habis sakit masuk lagi bawa omiyage juga, bawa jajan. Maaf ya merepotkan tugasnya karena saya libur beberapa hari karena sakit gitu.
itu permintaan maaf ya gitu. Itu permintaan maafnya itu semuanya itu diwujudkan dalam jajan itu, divisualisasikan menjadi jajan gitu di sini. Orang kayak udah terbiasa kayak gitu. Jadi kita pun yang di sini tuh ikut-ikutan gitu. Ini ada event, bekas ada event iklan TV gede banget. Kayak gitu. Indonesia mungkin cuma bilang maaf ya gitu. Terima kasih udah didoain gitu. Kalau kita sakit, baru datang dari sakit, habis ini tuh langsung bilang terima kasih ya udah didoakan. Kita sakit pas habis sakit itu gitu. Tapi kalau di sini enggak, dia divisualisasikan dalam bentuk jajan, guys. Kalau di sini itu divisualisasikan dalam bentuk jajan gitu. Permintaan maafnya macam-macamnya itu semuanya dimasukkan ke dalam jajan-jajan. Ada-ada aja. Oh, Coca-Cola, guys. Iklan sedikit ini. Padahal kalau dipikir itu nggak salah ya. Orang sakit, siapa sih yang mau sakit kan? Itu sebenarnya nggak salah, nggak ada salahnya sama sekali. Cuman karena udah budaya di sini, budaya yang tidak tertulis itu ibaratnya. Jadi ya mereka melakukan. Kalau nggak melakukan jadi aneh gitu. Rata-rata mereka semuanya melakukan itu sih. Terus apalagi ya, terutama yang apalagi yang kalau mau resign, kalau mau berhenti kerja, kalau mau resign itu sudah kayak ibarat wajib banget. Nggak pernah aku lihat ada orang kerja ya, teman kerja yang berhenti kerja terus nggak bawa jajan pas berhenti kerja itu nggak pernah aku lihat, nggak pernah aku temuin yang kayak gitu. Pasti selalu ada jajan. Waktu itu juga pas aku berhenti kerja ya, karena budayanya di sini kayak gitu ya, aku ikut-ikutan sih bawa jajan juga. Sampai mereka bilang, "Wih, sudah jadi orang Jepang ya, sudah bisa bawa jajan," kata dia gitu. Teman kerja aku dulu lucu banget. Jadi karena udah budaya itu, jadi kayak kita mau berhenti kerja itu sudah kayak pamitan dari keluarga besar gitu loh. Pamitan ke keluarga besar mau pindah ke tempat lain gitu. Ibaratnya kayak gitu. Itu kayak ya semacam ada filosofinya gitu guys ya. Karena di sini tanggung jawab itu bukan sekedar tanggung jawab kerja, tanggung jawab dalam kerja, tapi ada yang namanya juga kayak kimochi, perasaan gitu loh. Budaya kimochi apa ya namanya? Kayak perasaan yang tenang, menenangkan itu buat kita tenang. Jadi kita ya hanya sekedar kimochi, hanya sekedar pengen gitu. Terus karena orang-orang banyak yang kayak gitu, jadi kebiasaan, jadi budaya kan jadinya. Dan kesukaanku murah banget, harganya 119 ini. Wah, wajib beli nih. Harus beli yang ini. Udah berapa lama pengen makan jajan ini tapi nggak beli-beli gara-gara apa? Gara-gara harganya mahal aku pikir. Ternyata murah. Jadi item ini nggak item-item. Enak yang mana tuh? Sama, enak dua-duanya. Beli ini halal ini. Halal dua-duanya. Yang hitam juga. Insya Allah udah halal. Ayo, udah bunyi-bunyi. Itu kenapa beli jajan ini ikut-ikutan? Oleh sih. Oh, buat oleh-oleh. Jadi buat teman-teman yang mau ini boleh ini kalau mau just tip boleh bilang aja guys di Instagram, tapi ya nanti lihat di linknya di ini deskripsi. Kalau mau nitip banyak jajan apa aja, cari aja di ini, cari aja di di internet apa yang pengen dimakan. Harganya 1.136 yen. Dapatnya segini. Ini buat dimakan, ada yang buat oleh-oleh juga. Ini diminum sendiri. Lepuk ke dewe cuy. Itu namanya dilepuk kasir. Mandiri. Ini tuh mall besar guys, mall besar. Terus ini ada tempat beli namanya Rupiah. Tahu nggak, ini rame banget. Dan tempat ini hanya menerima uang tunai, nggak bisa bayar pakai kartu atau yang lainnya. Ini sangat aneh banget, aneh banget. Nggak masuk akal. Di negara maju kayak gini, dia hanya menerima pembayaran uang cash doang. Tapi memang menurutku itu aneh. Jadi kalau ada yang bilang negara Jepang itu negara maju, negara teknologi, tapi masih ada orang-orang atau perusahaan yang menutup diri dari teknologi. Jadi kayak zaman dulu banget jadinya. Cuma bisa pakai uang tunai doang.
Pernah waktu itu aku kesini belanja, nggak bawa uang ini, akhirnya apa? Sekeranjang itu dibalikin cuma dibeli pisang doang karena duitnya cuma cukup beli pisang, uang tunainya. Kan di sini kebanyakan nggak pakai uang tunai, tapi malahan dia bisanya uang tunai doang. Jadi ya udah terpaksa. Gimana lagi? Bukan cuma aku, temanku juga pernah yang orang Jepang belanja katanya banyak banget. Terus apa dia bilang? Ya udah saya cukupkan saja yang sampai duit yang kamu punya aja gitu. Pas sudah dikasir kan dia tanya, hanya bisa pakai uang tunai gitu. Terus dia bilang apa? Waduh. Terus kasirnya bilang gini, kan antrian banyak tuh, dia bilang kasirnya, kamu punya duit berapa? Katanya dia. 3.000. Ya udah saya scan sembarang sampai cukup 3.000 ya, kata dia bilang gitu. Katanya temanku, galak ya kata dia. Ini depannya nih. Di Jepang itu ya sudah kayak yang aku ceritakan tadi. Walaupun ibaratnya di sini itu kaku kan, walaupun di sini itu terkenal sama kakunya, tapi tetap saja dia itu budaya malu dan budaya sopan santunnya itu beneran ditegakkan. Jadi ya begitu. Apa-apa buat jajan, apa-apa buat jajan. Sakit buat jajan, izin main jalan-jalan buat jajan, terus mau berhenti buat jajan. Semuanya serba jajan. Minta maaf gitu. Ini loh pompain tadi kan, yang aku bilang ini gratis nih guys. Ini dicolok sini kan, ini tempat ininya. Terus habis itu ini dipencet. Setelah dipencet, dia berhenti sendiri. Kalau sudah penuh dia berhenti sendiri. Gitu. Dia berhenti sendiri. Yang kita bisa dapat itu di samping kesibukan, di samping kerja keras kita yang terlalu banyak kerja keras, samping kerja keras dan kerja cerdas dan kerja yang totalitas, kita harus memikirkan dengan lingkungan kita. Jadi bukan hanya kerja tok, tapi perhatikan keharmonisian dengan teman-teman kerja kita. Gimana? Jadi bukan hanya sekedar kerja itu bukan sekedar hanya mencari hasil, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Kalau teman-teman sudah pernah kerja di Jepang atau sudah pernah bawa jajan ke tempat kerja, coba komen di bawah kira-kira jajan apa yang teman-teman bawa dan alasannya kenapa bawa jajan gitu. Itu bisa komen di bawah. Mungkin begitu saja video kali ini. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, sudah ngikutin sampai mau pulang kita ini, dari cukur, dari cari bahan buat ini apa namanya, nanti tak sepil mungkin di rumah. Kalau sudah sampai rumah tak sepil jajannya seperti apa yang kita beli tadi. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya. Oke, bye bye. Dia ini paketannya tadi yang dibungkus plastik itu kayak gini. Dia bungkusnya bener-bener takut kehujanan gitu, ntar rusak. Jadi dibungkusin sama dia kayak gini. Oh iya. Buka. Terus ini kotak. Ini mau dibuka apa gimana? Mari kita buka. Unboxing jajan berhenti kerja. Begini sih ya. Dikasih plastik lagi dalamnya nih supaya nggak kehujanan. Terus ini dikasih kresek ketris, kresek tas kertas gitu loh, tas kertas ini dikasih tas kertas sama jajan. Ini jajannya. Memang sengaja dikasih yang kayak gini, sengaja dikasih yang bungkusan gini supaya kelihatan keren gitulah. Di sini ada stiker ininya. Belinya itu bulan 6 tanggal 8 hari ini. Ini sekarang kan tanggal 8. Expirednya kan tidak, expirednya ini tanggal 25 bulan 7 tanggal 3 gitu.